Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke sisi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Seperti Tyrannosaurus Rex yang ganas, tubuh Wang Lei bergerak maju menciptakan riak di udara. Tampilan kekuatan semacam ini telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Serangan mendadak Wang Lei benar-benar membuat semua orang tercengang. Tidak ada yang mengantisipasi bahwa sebagai kepala klan Wang, dia akan kehilangan kesabarannya. Tidak peduli dengan posisinya atau situasinya, dia secara paksa mencoba membunuh Lindong. Pada saat ini sosok Wang Lei secepat kilat. Saat aura pembunuhnya melonjak, dia sudah berlari menuruni platform tinggi. Aura yang kuat dari seorang praktisi tahap nirvana meletus tanpa keraguan. Ketika kekuatan penindasan yang luar biasa keras tersapu, bahkan beberapa pemimpin faksi di panggung tinggi yang belum mencapai tahap nirvana mereka merasa sulit untuk bernafas. Karena peristiwa yang tidak terduga ini, wajah Moling dan mereka yang berdiri di samping Lindong berubah. Saat mereka hendak berteriak, tirani dan kekuatan praktisi panggung nirvana menyelimutinya dan memaksa kata-kata mereka kembali ke mulut mereka. Terlihat sebuah badai biadab menyapu dan memukul mundur Moling dan tiga lainnya. Di bawah serangan Wang Lei, Mansan dan Duyun didorong mundur puluhan langkah sebelum secara kasar menstabilkan diri mereka sendiri. Sebaliknya langkah Moling dan Lilang Tian tetap stabil meskipun mereka juga terpaksa mundur dengan kecepatan tinggi. Dengan sentakan tubuh mereka, Moling dan Lilang Tian dengan cerdik menetralkan badai yang datang. Serangan mengamuk Wang Lei jelas ditargetkan pada Lindong. Karena itu Moling dan tiga lainnya tidak terluka. Ketika mereka menenangkan tubuh mereka, mereka melihat bahwa Wang Lei sudah muncul sebelum Lindong dan ekspresi wajah mereka berubah. Namun tatapan sinis melintas di mata Lilang Tian. Karena dendamnya yang dalam terhadap Lindong, Lilang Tian berharap bahwa Lindong akan mati di tangan Wang Lei. Pemandangan seperti ini akan sangat memuaskan bagi Lilang Tian. Pada saat ini daerah di sekitar Lindong sepi. Wajahnya sangat suram saat dia menatap pada Wang Lei yang marah. Lindong bisa merasakan bahwa semua kekuatan Yuan di sekitarnya telah ditekan oleh Wang Lei. Dalam menghadapi serangan praktisi tahap nirvana, Lindong tidak punya kesempatan untuk menghindar. Di bawah tekanan semacam ini, mata Lindong dipenuhi dengan kekejaman. Dia mengepalkan tangannya bersiap untuk memanggil boneka jiwa darah. Bajingan kecil, beraninya kau melukai Wang Song. Beri aku hidupmu sekarang. Teriak Wang Lei sambil menatap Lindong yang hanya beberapa inci jauhnya. Saat dia menyaksikan pukulan masuk Wang Lei, mata Lindong sedikit menyipit. Pada saat Lindong ingin memanggil boneka jiwa darah, tiba-tiba terlihat deru kemarahan yang sama bergema di langit seperti gemuruh guntur. Wang Lei, beraninya kau untuk menyerang anggota klan Ling di depanku. Apakah kau benar-benar percaya bahwa aku tidak ada? Saat raungan terdengar sesosok terbang di udara dan muncul langsung di depan Lindong. Dengan gesekan jubahnya, kekuatan lembut membungkus Lindong dan mendorongnya ke belakang. Sementara itu, Yuan Power yang tak terbatas meletus saat sebuah telapak tangan tanpa ampun menyerang untuk memenuhi pukulan Wang Lei yang masuk. Saat kepalan tangan dan telapak tangan bertemu, riak menyapu daerah itu seperti badai. Retakan besar dengan cepat merentang ke tanah seolah-olah terjadi gempa bumi. Wang Lei, apakah kau benar-benar ingin mempermalukan klan Wangmu hari ini? Sudah bertahun-tahun sejak seseorang terbang dan marah karena penghinaan hanya karena kegagalan dalam Battle of Seed. Dengan sentakan, Lin Fan dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Tatapannya gelap saat menatap Wang Lei sambil berteriak dengan keras. Setelah dihentikan oleh Lin Fan, Wang Lei tahu bahwa dia tidak bisa lagi memenuhi keinginannya untuk membunuh Lindong dan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Pada saat ini para pemimpin faksi di platform yang tinggi mendapatkan kembali akalnya.
Mo Jingtian mengerutkan alisnya dan terbang turun dari platform tinggi bersama dengan para pemimpin faksi lainnya. Dia memandang Wang Lei dan berbicara dengan suara yang dalam. Kepala klan Wang Lei, banyak aturan dari Battle of Seed didirikan bersama oleh berbagai faksi besar di Kekaisaran Gridyan. Tindakanmu saat ini agak tidak bijaksana. Menurut aturan, kita dapat mengakhiri hak klan Wang untuk berpartisipasi dalam Battle of Seed berikutnya kapan saja. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, ekspresi wajah Wang Lei sedikit berubah. Klan Wang sudah dikalahkan dalam Battle of Seed saat ini. Dan jika mereka dilarang untuk mengikuti Battle of Seed selanjutnya, kekuatan mereka akan berkurang secara drastis. Ini akan menjadi pukulan mematikan bagi klan mereka. Yang mulia, tolong jangan marah. Aku hanya percaya bahwa pertempuran antara Lindong dan Wang Zhong mungkin ada kecurangan. Dan karenanya aku memutuskan untuk mengujinya. Ucap Wang Lei. Oh, jadi jika kau kalah, maka pertarungannya dicurangi. Wang Lei, aku tidak percaya kata-kata tak tahu malu seperti itu keluar dari mulutmu. Ketika klan Lin kita dikalahkan oleh klan Wang, mengapa kau tidak mengatakan kata-kata ini? Ucap Lin Fan mencibir sinis dengan wajahnya sedingin es. Tentu saja Lin Fan bukan satu-satunya. Bahkan para pemimpin faksi lainnya tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepala mereka. Tindakan Wang Lei memang memalukan. Pemimpin klan Wang Lei hanya hasil dari turnamen yang penting, bukan prosesnya. Tidak peduli metode apa yang digunakan, selama salah satu pihak berhasil mengalahkan pihak lain, itu akan dianggap sebagai kemenangan yang sah. Sekarang setelah Battle of Seed telah selesai dan 5 tempat telah ditentukan, aku harap kau tidak akan terlalu impulsif di masa depan. Jika tidak, kita bersama-sama akan mengakhiri kualifikasi klan Wang untuk berpartisipasi dalam Battle of Seed selanjutnya. Ucap Mo Jingtian mengingatkan dengan suara yang dalam. Setelah dia mendengar kata-kata Mo Jingtian, wajah Wang Lei berubah menjadi hijau dan putih. Pada akhirnya yang bisa dia lakukan adalah menatap Lindong dan Lin Fan dengan tegas. Dengan sapuan lengan bajunya, dia berbalik untuk mengambil Wang Zhong yang terluka parah dan pingsan. Setelah melihat bahwa Wang Lei dihentikan, trio Moling menghela napas lega. Mereka tahu Wang Lei yakin bahwa dengan kemampuan Wang Zhong, itu akan menjadi tugas yang mudah untuk mendapatkan tempat. Namun Wang Zhong benar-benar beruntung bertemu dengan lawan yang merepotkan seperti Lindong. Pada akhirnya dalam bentrokan yang mematikan, Lindong mampu muncul sebagai pemenang. Sayang sekali. Berbeda dengan kelegaan mereka, Lin Lantian ringan menggelengkan kepalanya. Dia diam-diam merasa bahwa itu sangat disayangkan. Jika Wang Lei membunuh Lindong, itu akan menyelamatkan ketidaknyamanan bagi Lin Lantian. Namun bahkan jika kau mampu bertahan, aku masih akan mengambil hidupmu dengan tanganku sendiri. Ketika pertempuran 100 dinasti dimulai, namun bahkan jika kau mampu bertahan, aku masih akan mengambil hidupmu dengan tanganku sendiri ketika pertempuran 100 dinasti dimulai. Lindong, aku akan membiarkanmu mengerti bahwa menyinggung perasaanku akan menjadi hal yang paling disesalkan. Ucap Lin Lantian dengan tatapan yang tajam. Menanggapi tatapan Lin Lantian, Lindong hanya memalingkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Lindong, kau baik-baik saja. Pada saat ini Lin Fan berbalik dan menatap Lindong. Iya ketua, aku baik-baik saja. Ucap Lindong tersenyum kecil. Dia tahu bahwa dengan berhasil mendapatkan tempat, posisinya di hati Lin Fan telah naik menjadi sejajar dengan Lin Lantian. Jika saat itu dia meminta sumber daya apapun, Lin Fan akan melakukan yang terbaik untuk memberikan apapun yang dia inginkan. Waktu berlalu. Setelah beberapa saat, akhirnya suara Mo Jingtian bergema. Baiklah, semuanya, hasil dari Battle of Seed ini telah muncul. Pada saat ini Mo Jingtian menatap semua orang. Tatapannya berhenti di Lindong sejenak saat tatapan aneh melintas di matanya. Sebelumnya ketika melihat Wang Lei akan menyerang Lindong, dia bisa dengan jelas melihat bahwa tidak ada tanda-tanda panik di mata yang terakhir. Anak ini bukan individu biasa yang bisa tetap tenang dalam menghadapi elit panggung Nirvana. Besok,
kita akan bergandengan tangan untuk mengaktifkan kolam roh suci. Kalian berlima memenuhi syarat untuk masuk. Ini adalah bantuan terakhir yang bisa diberikan oleh kekaisaran yang besar. Namun untuk hasil apapun yang dapat kalian peroleh, itu akan tergantung pada keberuntungan kalian. Setelah kalian semua keluar dari kolam roh suci, akan tiba saatnya untuk menuju ke pertempuran 100 dinasti. Kalian semua adalah bakat luar biasa dari kekaisaran yang besar. Aku harap kalian semua dapat mencapai prestise untuk kekaisaran yang besar dalam perang epik itu. Saat Mo Jingtian berbicara tentang pertempuran 100 dinasti, matanya yang biasa tenang saat ini melonjak dengan semangat menyala-nyala. Jika kekaisaran Gritian mampu membedakan dirinya dalam pertempuran 100 dinasti, itu pasti akan menggerakkan seluruh wilayah Suan Timur. Waktu berlalu, pada saat ini Battle of Seed akhirnya berakhir. Apa yang paling membuat iri semua seleksi ini adalah klan Lin. Sudah lama sejak faksi berhasil menduduki 2 tempat. Namun klan Lin telah diberkahi dengan kekayaan seperti itu kali ini. Hal tidak diragukan lagi menyebabkan orang lain sangat iri. Setelah berakhirnya Battle of Seed, Lindong dan yang lainnya tidak bertahan lama di istana kekaisaran. Sebagai gantinya mereka langsung kembali ke tempat mereka tinggal untuk beristirahat. Dalam Battle of Seed ini, Lindong tidak diragukan lagi memiliki kemenangan yang paling sulit. Setelah pertempuran yang melelahkan, Lindong secara alami sangat lelah. Karena itu dia langsung menuju ke gedungnya setelah mereka kembali. Sekarang dia telah berhasil mendapatkan tempat. Statusnya jelas tidak lebih rendah dari Lilang Tian. Scene berganti. Ketika Lindong kembali ke halamannya, api kecil yang telah menunggu di sini sepanjang hari langsung berdiri dan dengan gembira berlari menuju Lindong. Aroma yang akrab menyebabkan senyum muncul di wajah Lindong. Ketika kau pergi ke kolam roh suci, bawalah harimau bodoh ini. Jika itu benar-benar seperti yang diklaim orang-orang itu, kolam roh suci harus dibentuk dari darah esensi binatang surgawi purba. Selama masih ada sedikit darah esensi yang tersisa, itu akan sangat bermanfaat bagi harimau bodoh ini. Mungkin itu akan membentuk blok penyusunan untuk menyerang tahap nirvana di masa depan. Pada saat ini Xiao Dao muncul ketika dengan malas bergumam. Jika ada sisa binatang surgawi purba di kolam roh suci, bukankah kau akan mendapatkan manfaat juga? Ucap Lindong tersenyum sambil menatap Xiao Dao. Sebagai Marten Celestial Setan, aku adalah puncak keberadaan di dunia binatang setan. Dulu aku membuat binatang buas surgawi purba ini untuk sarapan. Siapa yang peduli dengan darah esensi yang tersisa? Ketika mendengar kata-katanya, Xiao Dao cemberut dan menjawab. Mendengar kata-kata ini, Lindong langsung tersenyum. Segera dia memilih untuk mengabaikan orang yang keras kepala ini. Dia mengelus kepala besar Flame kecil dan tiba-tiba berkata, dikatakan bahwa jika binatang iblis naik ke tingkat nirvana, itu bisa berbentuk manusia. Pada saat itu akankah Little Flame menjadi manusia juga? Tunggu, harimau bodoh ini berhasil melewati cobaan nirvana sebelum berbicara. Pada saat itu kerangkanya akan dibersihkan dari dalam keluar, sehingga memungkinkannya untuk secara alami dapat mengambil bentuk manusia. Namun apa gunanya menjadi manusia? Manusia adalah tubuh yang sangat rapuh. Itu jauh lebih lemah daripada binatang iblis. Ucap Xiao Dao sambil mengutak-ngatik cakarnya seperti yang dikatakan. Selain itu nak, ketika kau melangkah ke medan perang dan berpartisipasi dalam pertempuran 100 dinasti, lakukanlah dengan hati-hati. Jumlah jenius top di sana jauh melebihi dari kekaisaran yang besar. Bahkan ribuan talenta top di wilayah Suan Timur akan dikumpulkan di sana. Saat ini Lilang Tian, Wang Zong, dan yang lainnya dianggap sebagai jenius. Tetapi kau harus tahu bahwa jenius bahkan diklasifikasi ke dalam tingkat yang berbeda. Berdasarkan dugaanku, meskipun kalian semua adalah talenta top di kekaisaran yang besar, dalam pertempuran 100 dinasti kalian hanya talenta paling menengah. Kau harus tahu, pertempuran 100 dinasti sangat mengerikan. Bagi mereka yang tidak memiliki kekuatan, yang terbaik adalah tidak memiliki nafsu untuk mendapatkan hadiah mewah secara berlebihan. Kalau tidak, kau pasti akan merasa sulit untuk mempertahankan hidupmu.
Pada saat ini ketika Lindong melihat ekspresi serius Xiao Dao, Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Dia tidak pernah berani meremehkan apa yang disebut pertempuran 100 dinasti. Battle of Seed hari ini sudah sangat berbahaya. Selain itu dia pasti akan menemukan bakat yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran 100 dinasti di masa depan. Bahkan beberapa dari mereka mungkin bahkan lebih menakutkan daripada Wang Song dan Moling. Kekaisaran yang besar hanyalah sebuah kerajaan kecil di wilayah Suan Timur. Oleh karena itu akan menjadi tugas yang sangat sulit bagi mereka untuk menonjol dalam pertempuran 100 dinasti. Selain itu sangat mungkin bahwa mereka benar-benar akan kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran itu. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengasihani mereka. Dia sangat menyadari bahwa selama bertahun-tahun ini, jumlah bakat yang bisa menonjol dalam pertempuran 100 dinasti sangat kecil. Faktanya talenta yang tak terhitung jumlahnya telah berfungsi sebagai batu loncatan orang lain. Tes ini tidak seperti yang pernah ditemui Lindong sebelumnya. Jalan setapak yang dia alami selama 2 tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan pertempuran 100 dinasti. Namun meskipun pertempuran 100 dinasti sangat berbahaya, itu adalah tempat yang ideal bagimu untuk tumbuh lebih kuat. Karena itu, aku ingin kau mengambil bagian di dalamnya. Karena kau memiliki jimat batu misterius dan simbol leluhur, kau pasti akan mengalami masalah besar di masa depan. Jika kau tidak mampu, kau pasti akan berakhir dalam keadaan menyesal. Di masa lalu, aku hampir tidak bisa mempertahankan hidupku. Namun kau pasti tidak akan bisa memiliki kesempatan seperti itu. Karena itu jika kau tidak meningkatkan diri sendiri, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ucap Xiao Dao dengan suara yang dalam. Lindong diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa jimat batu misterius itu sangat misterius dan kuat. Bahkan sekarang dia masih tidak tahu apa itu. Namun dia jelas tahu bahwa jimat batu itu bukan benda biasa. Bahkan ketika dia berada di dalam tablet kuno Westerland kuno, bahkan pemilik simbol leluhur melahap sebelumnya tidak dapat memahami jimat batu itu. Di masa depan, objek misterius dan kuat ini mungkin akan memberinya kesempatan tak tertandingi atau menyebabkannya sangat berbahaya. Karena itu seperti yang dikatakan Xiao Dao, dia akan membutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini Lindong mengangkat kepalanya saat dia menatap langit yang gelap dan mengembuskan nafas dalam-dalam. Sementara itu ekspresi demam membakar matanya. Jika itu masalahnya, dia akan mengungkapkan pertempuran 100 dinasti untuk menjalani metamorfosis yang lengkap. Selama dia menjadi lebih kuat, terlepas dari masalah apa yang terjadi di masa depan, dia akan mampu menghadapinya. Waktu berlalu. Pada saat ini langit malam menyelimuti kota kekaisaran yang megah dan indah. Meskipun sudah larut malam, kota kekaisaran masih bersinar terang dan itu terlihat sangat sibuk. Terlihat Lindong diam-diam duduk di tengah halaman dengan api kecil berbaring di sampingnya. Terkadang dia mengepakkan sayap darahnya, menyebabkan hembusan angin muncul di halaman. Di tengah kesunyian, mata Lindong yang lembut perlahan terbuka. Dia memiringkan kepalanya dan berbalik untuk melihat dinding halaman di mana sosok diam-diam berdiri. Segera dia tanpa sadar tersenyum ketika dia berkata, "Ketua klan Lin Fan, kenapa kau tidak beristirahat?" Tanya Lindong. "Hahaha, aku terlalu bersemangat dan tidak bisa tidur," ucap Lin Fan sekilas. Sebelum dia bisa tiba di sisi Lindong, api kecil tiba-tiba berdiri dari sampingnya seperti kilauan waspada dan berbisa melintas di matanya. Lindong dengan lembut melambaikan tangannya, sebelum rambutnya yang seperti jarum perlahan melembut dan dengan lembut diletakkan. "Apa? Binatang buas?" ucap Lin Fan menatap api kecil sebelum dia dengan lembut memujinya. Dia menoleh untuk melihat Lindong sebelum dia menghela nafas. "Aku tidak pernah mengharapkan sosok seperti itu muncul dari keluarga cabang. Ini adalah pertama kalinya hal seperti itu terjadi di seluruh sejarah klan Lin," ucap Lin Fan. Mendengar kata-kata ini, Lindong langsung tersenyum lembut. Bagaimanapun dia tidak bisa menjawab. "Awalnya, aku berpikir bahwa aku bisa menggunakan Battle of Seed ini untuk menyelesaikan perselisihan antara kau dan Lilang Tian. Namun aku tidak pernah mengharapkan hasilnya seperti ini."
ucap Lin Fan duduk di samping Lindong. Sebelum melanjutkan, saat ini statusmu sama dengan Lilantian, dan aku tidak berdaya untuk menyelesaikan dendam di antara kalian berdua. Bagaimana kalian berencana untuk menyelesaikannya itu terserah kalian berdua. Pemimpin klan, jangan khawatir. Selama aku berhasil, klan Lin pasti akan berbagi dalam kemuliaan juga. Ucap Lindong tersenyum, seolah-olah dia tahu apa yang diisyaratkan oleh Lin Fan. Namun nadanya berubah ketika dia berkata, pemimpin klan, kau seharusnya tahu apa yang harus dilakukan untukku juga. Selama klan Lin ada di Kekaisaran Gridyan, tidak ada masalah yang akan menimpa keluarga cabang Kotayan. Ucap Lin Fan perlahan mengisyaratkan. Sekarang aku telah mengalahkan Wang Zong. Mungkin klan Wang akan menaruh dendam terhadapku. Ucap Lindong dengan lembut. Aku akan memperingatkan Wang Lei. Jika aku menemukan komplotan melawan keluarga cabang Kotayan, klan Lin dan klan Wang akan secara resmi pergi berperang. Ucap Lin Fan dengan suara yang dalam. Ada harga yang harus dibayar untuk menyatakan perang melawan klan Wang. Namun jika Lindong mampu menonjolkan dalam pertempuran 100 dinasti, masa depannya tidak terbatas. Pada saat itu siapa yang peduli tentang Wang Zong belaka? Sebagai pemimpin klan, Lin Fan mampu dengan jelas menimbang pro dan kontra. Saat ini meskipun Lindong tidak sekuat seluruh klan Wang, dia tahu bahwa di masa depan, bahkan mungkin 100 dinasti tidak akan mampu menandinginya. Dalam hal ini, izinkan aku berterima kasih kepada pemimpin klan. Ucap Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya. Baiklah, sudah malam. Aku harus beristirahat. Kami akan pergi ke kolam roh suci besok dan ini adalah kesempatan yang cukup bagus untuk kamu. Ada mungkin kegagalan yang cukup tinggi ketika kau menyerang tahap nirvana. Namun begitu kau menyerap energi di dalam kolam roh suci dan membersihkan organ dan tulang bagian dalammu, itu akan secara signifikan meningkatkan peluang keberhasilanmu. Ini sangat penting dan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dikompensasi dengan pil nirvana. Ucap Lin Fan menatap langit malam sebelum dia melambaikan tangannya ke arah Lindong. Tanpa basa-basi lagi, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Ketika dia melihat Lin Fan menghilang ke dalam malam, Lindong juga dengan lembut dihembuskan. Sepertinya untuk mengamankan kedamaian bagi keluarganya di kekaisaran yang besar dia harus pergi keluar. Ayah, aku akan memastikan untuk kalian dapat memiliki kehidupan yang damai di kekaisaran Gridyan. Biarkan aku menangani semua badai di luar. Ucap Lindong dengan suara yang dalam. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.